Bab 83. 1 bulan kemudian, senyum terlukis di wajah Sasi. Langkah ringannya keluar dari ruang persidangan. Proses perceraian itu pun selesai. Hakim mengabulkan gugatan yang dilayangkan Sasi pada Setia. Meskipun Setia tidak sekalipun menghadiri persidangan tersebut, Sasi masuk ke dalam mobil Elkan. Ya, pria itu selalu menemaninya. Elkan pun sudah menyelesaikan kuliahnya, dan kini melanjutkan perusahaan papanya. Sayang, kita mau kemana? Tanya Sasi, saat Elkan tidak melajukan mobilnya ke arah rumahnya. Nanti kamu juga tahu, jawabnya, dengan senyum misterius. Untuk apa kita ke sini? Sasi kembali bertanya saat Elkan memberhentikan mobilnya tepat di depan sebuah gedung. Aku ingin mengajakmu fitting baju pengantin. Fitting baju pengantin. Sontak saja Sasi dibuat terkejut. Elkan yang tidak pernah lagi membahas rencana pernikahan mereka tiba-tiba mengajaknya ke gedung WO. Ya, aku sudah mempersiapkan semuanya. Pernikahan kita akan digelar secepatnya. Apa? Ucapan Elkan lagi-lagi membuat Sasi semakin terkejut. Turunlah. Elkan membukakan pintu mobil, meraih tangan Sasi dan mengajaknya masuk ke dalam. Pelayan di sana menyambut hangat kedatangan keduanya. Gitu juga dengan Ibu Vira selaku pihak WO yang menangani pernikahan mereka. Wanita itu pun segera mengarahkan keduanya pada ruangan, lalu membicarakan tentang konsep pernikahan yang mereka inginkan. Bahkan Elkan sudah mempersiapkan gaun pengantin yang sudah dirancang khusus untuk keduanya. Cantik sekali. Sasi terperangah melihat gaun pengantin putih yang ditunjukkan padanya. Mata bulatnya sampai berkaca-kaca. Tidak menyangka jika Elkan sudah merampungkan persiapan pernikahan mereka, di saat dirinya hanya fokus mengurus perceraian. Pakailah, aku ingin melihat kamu memakainya, pinta Elkan. Mari saya antar ke ruang ganti, ujar pegawai di sana. Sasi pun memakai gaun pengantin tersebut. Tidak lama ia keluar dari ruang ganti. Aku sudah selesai. Menghampiri Elkan yang tengah menunggu seraya memainkan gawainya. Elkan mendongakkan wajahnya. Matanya nyaris tidak berkedip terperangah menatap Sasi yang gitu cantik. Gaun pengantin mewah itu benar-benar membalut tubuhnya dengan anggun. Kamu cantik sekali. Pujian Elkan tentu membuat Sasi tersipu. Setelah semuanya selesai, mereka pun Elkan mengantar Sasi pulang. Sasi tunggu. Elkan menahan lengannya. Ada apa? Nanti malam ada acara pertunangan sepupuku. Kamu mau kan menemaniku? Sasi terdiam. Ia memang sepenuhnya mengenal keluarga Elkan. Baiklah, aku akan menemanimu, jawabnya. Elkan tersenyum. Aku akan menjemputmu nanti malam. Sasi mengangguk dan keluar dari mobilnya. Malam itu Sasi sudah bersiap-siap. Hampir 1 jam lebih ia memilih pakaian yang cocok dan merias wajahnya. Sasi, Elkan sudah datang, panggil Ibu Rini seraya mengetuk pintu kamarnya. Iya Bu. Sasi membuka pintu. Kamu cantik nak, puji sang ibu pada putrinya yang tampak cantik, dengan balutan dress cantik berwarna marun. Sasi pun menuruni tangga. Tampak Elkan yang sudah menunggu di ruang tamu. Bu, aku titip celoya, ucapnya. Menikung gemas baby mungil itu di gendongan Ibu Rini. Iya, hati-hati ya, pesannya. Tatapan polos bayi mungil itu terus mengarah pada Sasi. Sampai tak lama baby celo pun menangis. Sayang, kenapa menangis? Ibu Rini berusaha menimang cucunya itu. Tapi tangisannya semakin kencang, tangan mungilnya meronta ke arah Sasi. Sayang kok nangis? Sasi menggendongnya. Tangisan itu hilang seketika. Sudah kalian pergi saja, biar celo ibu yang jaga. Ibu Rini mengambil celo dari gendongan Sasi. Tapi bayi mungil itu justru menangis kembali. Bagaimana ini? Sasi terlihat bingung. Ya sudah, bawa saja, ujar Elkan. Jangan nak, biar ibu saja yang jaga, sela Ibu Rini. Tapi Bu,
Celo ingin pergi dengan ibunya, balas Elkan melihat baby Celo yang tetap saja menangis. Kita pergi bertiga, melirik Sasi yang tampak bingung. Ya sudah Bu, biar Celo ikut denganku. Sasi pun akhirnya tidak tega melihat baby Celo yang terus saja menangis. Ya sudah ya kalian hati-hati. Sasi dan Elkan pun pamit. Elkan mengendari mobil sportnya dengan kecepatan sedang, membelah jalanan yang tampak lengang malam itu. Kenapa diam saja? Tegurnya pada Sasi yang terlihat melamun sepanjang perjalanan. Tidak apa-apa, Sasi tersenyum simpul, namun ia tetap tidak bisa menutupi raut gelisahnya. Semakin mendekat ke tempat acara, Sasi tidak bisa lagi meredam kegelisahannya. Sasi yang hendak akan bertemu dengan keluarga besar Elkan mendadak tidak percaya diri. Saat baby Celo harus ikut dengannya, apa kata mereka nanti jika tahu Elkan akan menikah dengan janda beranak satu sepertinya. Sampailah mereka di sebuah hotel tempat acara itu dilangsungkan. Ayo turun, ujar Elkan, membukakan pintu mobil. Elkan meraih tangannya, menggenggamnya menuju ballroom hotel. Mereka melangkah masuk. Beberapa keluarga Elkan menyapa ramah, namun tidak sedikit yang melirik Sasi. Mereka tampak bingung pada Elkan yang datang dengan wanita yang sudah menggendong bayi. Memang sampai saat ini hanya orang tua Elkan yang tahu hubungan mereka. Samar terdengar orang-orang yang bergunjing tentangnya, membuat Sasi hanya bisa menundukkan kepalanya. Sementara Elkan tetap terlihat santai tidak menghiraukan gunjingan itu, tetap menggenggam erat telapak tangan Sasi. Elkan, panggil seorang wanita. Kamu sudah datang lama, tanyanya. Baru saja Tan, balas Elkan pada wanita yang tak lain tantenya itu. Elkan ini siapa? Tanyanya kemudian, melirik Sasi yang berdiri sebelahnya. Ini Sasi, calon istriku, jawab Elkan penuh percaya diri. Istrimu? Wanita itu tampak terkejut. Benar dugaan Sasi jika keluarga besar Elkan belum tahu tentang hubungan mereka. Ia calon istriku. Sasi, ujar Sasi mengulurkan tangan pada wanita itu. Oh, menyambut uluran tangan Sasi. Lalu ini keponakanmu? Tanyanya pada baby Celo yang tengah terlelap di gendongan Sasi. Sasi tertunduk malu untuk menjawabnya. Ini anaknya, jawab Elkan. Anak, jadi kamu menikah dengan? Wajah wanita itu semakin terkejut menatap Elkan tidak percaya. Ya Sasi sebelumnya sudah menikah dan ini anaknya, jelas Elkan. Tanpa rasa malu, wanita itu masih menatap Elkan tidak percaya. Mungkin ia ingin berkomentar namun tidak enak pada Sasi. Oh ya sudah kalian nikmati saja pestanya, lanjut wanita itu yang langsung berlalu pergi. Sasi masih tertunduk malu. Semakin jelas terdengar gunjingan para tamu tentangnya. Jangan menunduk seperti itu. Kamu tidak terlihat cantik, bisik Elkan. Aku malu. Kamu tidak pantas untukku. Lirih Sasi berusaha menahan air matanya. Kalau aku merasa kamu tidak pantas untukku, sejak awal aku tidak akan memilihmu. Jangan hiraukan ucapan mereka. Aku mencintaimu dan baby Celo, jelas Elkan meyakinkan. Sasi mendongakkan kepalanya, tersenyum tipis. Ucapan Elkan membuatnya yakin, jika pria itu benar-benar tulus mencintainya juga mencintai baby Celo. Sudah sebulan terakhir ini Renata hanya menghabiskan waktunya di kursi roda. Keadaannya tak juga membaik. Ia tidak bisa lagi melayani Daniel seperti istri pada umumnya. Hubungannya dengan Daniel pun semakin merenggang. Kamu sudah makan? Tulis Daniel dalam pesannya. Di ruang kerjanya, Daniel terus mengecek layar ponselnya, berharap Renata akan membalas pesannya. Renata memang tidak lagi membalas pesannya. Terlihat cuek dan terus murung. Meskipun Daniel sudah berulang kali mengatakan jika ia menerima Renata apa adanya,
Tapi rasanya itu tidak cukup membuat senyum Renata kembali lagi. Renata, aku harus bagaimana? Daniel mengusap kasar wajahnya. Tidak tahu lagi harus seperti apa membujuk Renata agar mau bersabar dan berdamai dengan keadaan. Daniel terlonjak saat ponselnya berdering. Renata, Daniel tersenyum, melihat Renata akhirnya membalas pesannya. Mas, kita makan malam bersama, aku tunggu di resto biasa, tulis Renata dalam pesannya. Baiklah, Daniel tentu senang. Sudah lama Renata selalu menolak jika Daniel mengajaknya makan di luar. Sore itu setelah pekerjaannya selesai, Daniel bergegas menuju resto yang mereka janjikan. Daniel melangkah masuk ke resto tersebut. Tampak Renata yang sudah menunggu di sana. Sayang, kamu sudah menunggu lama, tanyanya, duduk di hadapan Renata. Sudah, balas Renata, singkat. Kamu mau pesan apa? Membuka buku menu di hadapannya. Aku sudah memesan makanan mas. Oh ya sudah, Daniel menutup buku menu, melihat wajah Renata yang tetap terlihat murung. Tidak lama kemudian dua orang waiter menghampiri meja mereka, meletakkan beberapa menu yang sudah dipesan Renata. Sayang, kenapa banyak sekali? Daniel tampak bingung saat waiter tersebut menyajikan banyak menu di meja. Akan ada temanku yang ikut makan bersama kita mas. Teman, Daniel mengeritkan dahinya. Tidak biasanya Renata mengundang temannya untuk ikut makan malam bersama mereka. Itu. Daniel spontan mengikuti arah mata Renata. Fiona. Daniel terbelalak melihat wanita muda yang tak lain perawat di rumah sakit yang sama. Ini temanmu? Tanyanya tidak percaya. Iya mas, aku dan Fiona sudah berteman lama, jelas Renata. Pak Daniel, sapa gadis itu. Tersenyum ke arah Daniel. Fiona duduklah, aku sudah memesan makanan kesukaanmu, ucapnya ramah pada Fiona. Terima kasih Bu. Mereka pun menyantap makan malam bersama. Meskipun tidak ada percakapan di antara mereka, Daniel tampak tidak nyaman dengan keberadaan Fiona. Mas, setelah ini Fiona lah yang akan mengurusmu. Aku percaya padanya. Daniel sampai tersedak mendengar ucapan istrinya itu. Bergegas ia meraih air putih diisinya dan menengguknya hingga tandas. Apa maksudmu? Daniel menatap bingung. Mas, Fiona sudah lama mencintaimu, dan dia bersedia untuk menjadi istri keduamu. Aku percaya Fiona tidak akan mengecewakanmu, jelas Renata. Jadi nih maksudmu mengajakku makan malam? Penjelasan Renata membuat Daniel marah sekaligus kecewa. Tidak mengerti mengapa Renata dengan entengnya meminta dirinya untuk menikah lagi. Sudahlah. Daniel berdiri dari duduknya. Mas tunggu. Renata menahan lengannya. Aku sudah tidak bisa mengurusmu lagi mas. Aku ini istri yang tidak berguna. Cukup Renata, sentak Daniel, membuat mereka menjadi pusat perhatian pengunjung di sana. Sekalipun aku menceraikanmu aku tidak akan menikahinya, tegas Daniel, menepis tangan Renata, bergegas keluar dari resto tersebut.